Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal gurah. Gurah yang penulis maksud itu yang dari ruang bakar ya. Kalau dari jasanya sendiri, gurah ini sebenarnya bisa mengacu ke berbagai segi. Tapi ya penulis hanya fokus pada yang membersihkan ruang bakar, membersihkan saluran bahan bakar, membersihkan injektor. Harusnya sih kalau kendaraannya direct injection, juga pembersihan valve ya. Ada pembersihan yang ya sebenarnya tidak bisa dihindari, seperti misalnya pembersihannya untuk valve di kendaraan yang pakai direct injection. Ada catatannya untuk kendaraan direct injection, kecuali tentu yang pabrikannya agak royal gitu ya. Jadi walau kendaraannya direct injection, masih ada yang disemprot di saluran menuju ke valve-nya. Jadi masih pakai port injection. Jadi ada beberapa pabrikan yang demi untuk membuat valve-nya itu nggak kotor, nggak bergerak, dikasih semprotan di saluran bensinnya juga. Jadi untuk yang sudah masih ada semprotan di saluran udaranya, saluran opus ini, pokoknya yang masih ada injektor di situ, valve akan lebih bersih. Tapi ya penulis sendiri curiga bahwa kotoran di valve itu terjadi karena ada debu. Jadi kalau dari lelehan oli ya, lelehan oli dari ruang olinya ya, jadi mungkin olinya itu bocor lewat sela-sela. Rasanya nggak akan membentuk kerak kalau nggak ada debu. Jadi penulis berpikir bahwa kerak di valve itu sumbernya juga salah satunya debu. Debu ini jadi pengikatnya. Jadi kalau nggak ada debu, harusnya oli itu bisa mengalir langsung ya ke bagian bawahnya valve, yang kemudian masuk ke ruang bakar. Karena kalau kita lihat model keraknya itu seperti ada kayak kalau minyak terus disemproti bubuk, kasih minyak lagi, semproti bubuk, kayak gitu. Jadi menurut penulis ya, kalau ingin mencegah terjadinya kerak pada piston, pada valve, pada batangan valve-nya itu ya, kalau untuk yang kendaraan direct injection itu baiknya filternya ya pakai yang betul-betul baik. Jangan sampai ketika filter itu dibuka, belakangnya filter masih ada debu-debu tipisnya. Jadi harus 100% nggak ada debu di belakangnya. Kalau soal udaranya mampet atau tidak, ya silakan dicari cara. Karena ya ada cara filtrasi yang baik yang tidak sampai mengurangi performa. Itu ada caranya. Dan kita ngomong kendaraan yang dipakai tiap hari ya, mobil yang dipakai tiap hari. Penggunaan filter yang filtrasinya baik ini juga akan membantu kalau
dari bagian penggunaan filter yang filtrasinya bagus juga akan membantu kebersihan throttle body. Jadi debu-debu throttle body itu bisa mengganggu kerja, terutama pada idling speed sensor ya. ISC itu apa sih? Idling speed apa jenenge C wis sembuh. Controller atau apalah. Jadi kadang debunya menumpuk di bagian penggerak ISC-nya, sehingga makin lama makin padat, makin sempit, akhirnya susah gerak. Kalau sudah susah gerak, yang terjadi adalah bermasalah. Ini tentu berlaku juga untuk motor ya. Cuma kalau motor nggak ada kan yang direct injection yang banyak beredar itu ya, injektornya ya di situ, nggak di mesin. Kalau untuk saluran bahan bakar, filter bensin, sebenarnya kita nggak begitu banyak masalah ya, karena di Indonesia ini masih belum banyak bensin etanol. Masalah baru mulai akan banyak ketika bahan bakar mengandung campuran etanol, karena ini membuat masa penyimpanan bahan bakar akan makin pendek. Dan ya kalau bensin sudah rusak, maka bakal terjadi kotoran-kotoran pada tangki bensin. Dan yang namanya kotoran-kotoran ini nggak akan bisa dibersihkan oleh hanya dengan aditif saja ya. Jadi harus secara fisik dibongkar, kuras bensinnya, disaring lagi terus dipakai, harus seperti itu. Belum lagi karena yang etanol itu punya kemungkinan besar membuat tangkinya lebih mudah berkarat. Jadi yang sekarang masih belum ketahuan karena ya bensin beretanol belum dijual di Indonesia. Cuma ada langka lah ya, masih Pertamax Green 95. Tapi kalau sudah mulai ada, yang namanya tangki bensin itu perlu sekali untuk dibersihkan. Kalau filter ya wes apa adanya. Pompa bensin, itu tergantung dari filtrasinya. Jadi filtrasi bahan bakar ini yang jadi sangat penting. Ini juga terutama untuk kendaraan diesel ya. Oh iya lupa, kalau kendaraan diesel bukan dengan etanol ya, tapi dengan biosolar. Biosolar kita sayangnya pakai teknologi FAME, bukan pakai HVO ya, hydrogenated vegetable oil. Jadi kalau pakai HVO itu kualitasnya ya nggak akan seperti FAME. Jadi dari masa penyimpanannya jauh lebih bagus, dari stabilitas bahan bakarnya jauh lebih bagus. Istilahnya adalah fuel stabilizer. Fuel stabilizer itu ada gunanya untuk membuat bahan bakar tidak mudah terurai. Tapi entah apakah ini manjur untuk FAME ya. Jadi mungkin walau disebut efektif macam-macam, mungkin efektifnya untuk hanya bensin luar negeri. Dari masa penyimpanan pun mungkin cuma maksimal 2 kali lipat lebih baik. Tapi 2 kali lipatnya FAME itu kan pendek. FAME itu masa penyimpanannya kalau nggak salah 3 bulan. 2 kalinya 6 bulan. Ya tetaplah nggak beda jauh. Karena dibanding dengan yang solar non bio itu bisa 3 tahun gitu kalau nggak salah. Jauh kan. Dan ya fuel stabilizer nggak mungkin ngomong bisa lebih awet 2 kali, paling ya 50%.
50% itu anggap aja dari 3 bulan jadi 5 bulan lah maksimal. Nah kalau misalnya kayak bisolar itu ya makin butuh lagi yang namanya pembersihan tangki, jauh lebih butuh daripada membersihkan ruang bakar. Nah kalau yang sudah seperti itu, filter bensin juga jadi persyaratan penting ya. Bahkan ada yang ngomong harus tiap 2000 km. Entah apakah ada yang ngomong sampai 5000 km, tapi harus cepat ganti karena ya itu cepat rusak. Dan setahu penulis yang bensin Pertamina, solar Pertamina yang lain, Pertadex, Dexlite, itu juga menggunakan hal yang sama. Jadi ada kandungan FAME nya juga yang tentunya membuat umur bahan bakarnya jadi lebih pendek, masa penyimpanan jadi jauh lebih pendek. Terus yang kemudian dibersihkan itu injektor. Entah ya, pembersihan injektor itu mungkin perlu, terutama dari bahan bakar Pertamina karena pembersihannya kurang. Tapi ya sumber utamanya adalah dari bahan bakar. Artinya apa? Ya kuncinya harusnya dari bahan bakarnya. Dan pembersihan yang seperti itu lebih aman kalau kita menambahkan kandungan zat yang punya pembersihan. Jadi bukan dengan dilepas pakai alat khusus, pakai cairan khusus disemprot gitu ya. Itu kita sebenarnya bisa ya pakai aditif saja. Aditif dicampurkan ke bensin, nggak perlu sampai harus dibongkar dilepas, karena ya takutnya dibongkar dilepas membuat komplikasi dan tentu biayanya akan lebih mahal, nggak mungkin murah ya. Jadi kalau untuk injektor itu yang lebih tepat ya pakai aditif lah. Kalau misalnya nggak bisa beli bensin yang bagus, bensin ya misal BP92, Indo Station 92, Shell 92, AKR 92, Vivo 92, kayak gitu lah. Pokoknya selain Pertamina ya. Terus ke ruang bakar. Nah, ruang bakar ini mungkin pakai gurah itu bisa membersihkan ya. Tapi ya kita harus perhitungkan juga efek-efek ke bagian lainnya. Jadi kalau gurah ya itu berarti harus ganti oli juga. Jadi oli itu harus diganti setelah melakukan gurah, apalagi yang model di mobil, cairan dimasukkan ruang bakar gitu ya. Kan namanya piston silinder itu enggak 100% kedap kan ya, ada celahnya. Piro 0,4 mm, tapi ada celahnya kan. Nah, celah itu ya bisa jadi sumber bocornya cairan gurahnya ke ruang oli. Bakal ada reaksi keras kalau misalnya cairan gurahnya itu keras. Bisa terjadi kerusakan seal gitu misalnya ya. Bisa terjadi ya rusak lain-lain juga.
Jadi murah itu ya kita harus perhatikan keamanannya juga, dari ya jangka panjang, jangka pendeknya juga. Jadi jangan hanya dari bersih ya, karena sebenarnya membersihkan ruang bakar itu sesuatu yang mudah, yang seharusnya nggak ribet. Jadi ruang bakar itu kalau kita pakai aditif ya, ada khusus yang namanya aditif pembersih ruang bakar. Itu mengandung PEA ya. Jadi PEA ini fungsinya adalah membersihkan bagian dari ruang bakar. Kalau untuk membersihkan injektor itu pakai namanya PBA ya. Kalau penulis sendiri membersihkan ruang bakar ya pakai minyak samin Caponta. Ini juga termasuk ke injektor. Yang lebih tepat sih pakai margarin Amanda ya, yang kayaknya lebih bersih, lebih mantap ya. Cuma kalau pakai margarin Amanda kita harus campurnya ke bensin terpisah dulu. Jadi bensinnya lebih banyak dari Amandanya. Misal Amandanya 200 gram, bensinnya 800 ml. Nah, dengan rasio seperti itu nanti akan ada endapan ya, endapan warna putih. Endapan warna putih ini adalah garamnya dari Amanda. Nggak akan kita pakai ya, tentunya ya, nggak akan kita pakai, tapi kita pakai yang selain itu. Kalau kita pakai 200 gram Amanda, 800 ml bensin, jadinya kan ketemu piro 1 liter. Itu pakai 1/200 nya, 1 liter per 200 ketemu 5 ml. Jadi kita pakai 5 ml untuk tiap liter bensin untuk campuran itu. Yang terutama bikin gurah itu enggak sip itu adalah karena gurah itu menggunakan cairan yang reaksinya kuat. Kalau reaksinya kuat ya yang namanya seal juga akan resiko kena. Seal yang menghubungkan header dengan silinder, yang memisahkan antara kulan dengan ruang bakar atau kulan dengan oli. Nah, kalau bagian itu rusak ya bakal jadi masalah. Ya kita juga daripada pakai gitu, mending pakai aditif yang ya sudah teruji lah. Aditif yang namanya engine cleaner. Bahkan dari pabrikan pun ada yang produksi. Dari Honda ada, Mitsubishi ada, apa mana boleh Toyota ono apa enggak. Jadi produk engine cleaner itu yang dicampur bensin itu sudah banyak. Baiknya jangan menggunakan yang keras-keras, karena toh kalau misalnya kita lakukan pembersihan itu pasti kan ya kotor lagi. Dipakai sekali saja jarak ya 30-40 km ya sudah kotor lagi kalau kita pakai bensinnya yang nggak membersihkan. Seharusnya kalau untuk ruang bakar itu pakai yang berkelanjutan, bukan yang sekali langsung bersih banget itu enggak. Selain dari reaksi dari cairan kimia yang dipergunakan, kita juga harus ngecek dari sisi harga. Apakah dari sisi harga itu sesuatu yang memang efektif
karena percuma bayar mahal-mahal tapi efeknya cuma 100 kilo 200 kilo. Terus dari pembersihan, kalau misalnya menghasilkan masalah, apakah masalahnya itu masalah yang murah atau yang bakal mahal untuk diselesaikan. Jadi untuk penulis sendiri nggak rekomendasi Gurah ya, mending pakai yang ya sudah ada aja lah, yang umum ya, karena Gurah itu ribet. Kalau mau yang alternatif mending pakai kayak HHO, pakai ozon gitu ya, yang membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Kalau mau yang alternatif sekali ya itu pakai air tuh, jadi water spray ya, mesin nyala, spray air ke intake, ada yang gitu ya. Tentu harus volume kecil ya, kalau volume banyak ya kena water hammer nanti. Di spray ketika mesin nyala, itu juga bisa membersihkan karbon. Cara lain ya model yang IV drip itu ya, ditetes itu juga bisa membersihkan karbon, tapi ya itu rasanya ngerusak mesin karena mesin harus nyala cukup lama ya, lebih dari 30 menit. Jadi ya penulis rasanya lebih ke aditif saja ya, karena toh pabrikan juga punya produknya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk tadi adegan membuli motor trail Honda itu abaikan saja ya, itu untuk konten lain.